Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu, bahkan mengasihi dunia ini. Malam hari ini kembali kami datang dalam persekutuan yang beribadah, dalam persekutuan ibadah keluarga bersama dengan jemaat di GPIB Air Hidup Kamal ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi langkah kami, yang akan terus menuntun kehidupan kami, supaya kami bisa jalani seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami semua melalui firman-Mu ya Tuhan, bila Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang umat berdiri. Pembacaan Alkitab sebagai dasar bagi renungan kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan menyatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Salah satu ayat yang menjadi bagian dari perikop bacaan kita pada ibadah keluarga hari ini menjadi sebuah ayat yang cukup kontroversial. Ayat itu adalah ayat yang ke-7 dari bacaan kita. Di situ dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kenapa ini menjadi kontroversial? Karena ternyata ayat ini tampaknya begitu ya, kelihatannya punya kontradiksi atau punya keterangan yang berlawanan dengan ayat yang lain dalam Kisah Para Rasul. Coba kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 7. Silakan kalau ada yang sudah menemukan membacakan buat kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, pasal 22 ayat 9 maksud saya, bukan ayat 7.
Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9. Silakan kalau ada yang sudah menemukan, bacakan. Terima kasih. Jadi kita lihat di situ bunyi ayat dalam pasal 22 ayat 9, mereka yang menyertai dia melihat cahaya itu tapi suaranya tidak mereka dengar. Sedangkan dalam ayat 7 pasal 9 tadi kan dikatakan mereka mendengar suara. Ya kan? Ini kan ceritanya sama nih. Ceritanya pada di pasal 22 waktu itu Paulus menceritakan kembali begitu pengalamannya bersama dengan rekan-rekannya dalam perjalanan ke Damsyik itu kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada kesan bahwa ada dua kenyataan yang berbeda di sini dari dua ayat itu. Yang pertama bahwa ada orang-orang yang bersama Paulus saat itu mendengar suara, tapi di sisi lain ada yang mengatakan dalam ayat yang lain suaranya tidak didengar oleh yang lain. Nah, ini yang kemudian jadi sedikit persoalan, kontroversi begitu saya katakan. Sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan ayat-ayat ini atau kontradiksi ini atau perbedaan ini sebagai sebuah senjata untuk menyerang kekristenan. Kan artinya mereka lihat ini beda. Jadi mereka pakai ini untuk mengatakan, oh ini berarti bohong ceritanya. Yang satu bilang mendengar, yang satu bilang tidak mendengar. Kan begitu. Jadi ada yang menggunakan. Ada juga orang yang mempertanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Ceritanya kok bisa berbeda? Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tulisan-tulisan para penafsir kemudian mencoba untuk menggali cerita ini, dua ayat yang dianggap kontroversial ini, kemudian mereka menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi di sana, tidak ada yang berlawanan di sana. Yang terjadi adalah memang ada suara yang berbeda pada saat itu, yang boleh dikatakan yang satu mungkin boleh dikatakan mendengar suara di sekitar, gitu ya. Tetapi yang lain mengatakan bahwa suara itu sebenarnya yang didengar adalah, kalau yang didengar adalah suara di sekitar mereka pada saat itu, tapi yang tidak didengar adalah memang suara yang dimaksud adalah pesan Tuhan buat Paulus pada saat itu. Jadi ada dua suara yang dimaksud di situ. Kalau yang didengar adalah yang dikatakan didengar oleh orang-orang seperjalanan Paulus adalah suara-suara di sekitar mereka, suara-suara yang ada pada saat mereka dalam perjalanan itu. Tetapi yang tidak didengar adalah suara yang disampaikan Tuhan kepada Paulus. Jadi jawaban ini kemudian diterima dan menjadi sebuah jawaban untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang saat ini hadir baru tahu ini, begitu ya. Ada perbedaan nih. Sama seperti mungkin kita membaca Injil misalnya. Ada cerita-cerita yang kadang-kadang kita rasa berbeda antara Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi semua itu sebenarnya tidak menjadi sebuah hal yang persoalan. Dan saya pun sebenarnya tidak mau terlalu dalam atau terlalu membahas, terlalu fokus dengan persoalan yang terjadi ini. Tapi saya hanya mau mengatakan ini sebagai sebuah hal yang mungkin akan dihadapi oleh kita sebagai orang-orang percaya yang mungkin menghadapi situasi di mana ada orang-orang mempergunakan ayat-ayat ini untuk bertanya-tanya kepada kita. Artinya untuk kemudian ya tadi saya katakan, karena ada orang-orang yang berusaha memakai ayat-ayat ini untuk menyerang orang Kristen. Mengatakan bahwa itu adalah kebohongan, atau bahkan cerita tentang Yesus adalah sebuah kebohongan. Nah, sebenarnya yang mau saya fokuskan
dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah bagaimana kisah yang disampaikan dalam perikop bacaan ini merupakan sebuah kisah yang boleh dikatakan menceritakan perjumpaan Saulus dengan Tuhan, yang kemudian menjadi sebuah tonggak, begitu ya, menjadi awal dari perjalanan pelayanan Paulus yang luar biasa. Kita tahu kan, Paulus itu punya karya yang luar biasa. Hampir sebagian besar Perjanjian Baru itu bercerita tentang kisah pelayanan Paulus. Sehingga kadang-kadang ada juga orang yang mengatakan ini cuma ceritanya Paulus. Sehingga kadang-kadang merasa bahwa ini enggak 100% benar. Itu juga kadang-kadang terjadi seperti itu. Tetapi kita lihat bersama-sama bahwa lewat cerita yang disampaikan dalam perikop ini, kita melihat bagaimana perjumpaan Paulus itu terjadi. Diawali dengan kisah yang disampaikan dalam ayat 1 dan 2. Pada saat itu Saulus, gitu ya, yang namanya masih Saulus, sedang berkobar-kobar hatinya. Artinya bersemangat sekali. Semangatnya bukan seperti semangat waktu dia mengenal Tuhan, tapi semangatnya, jadi ini memang membuktikan bahwa memang Paulus ini orang yang sangat bersemangat dalam segala hal. Jadi waktu itu dikatakan Saulus sedang berkobar-kobar, sedang bersemangat sekali untuk dikatakan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi yang dilakukan Saulus adalah saat itu dia dan beberapa teman-teman yang lain diberi tugas, gitu ya, untuk mengancam dan bahkan membunuh orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Yang juga digambarkan dalam ayat yang kedua, baik laki-laki maupun yang perempuan. Jadi nggak pandang bulu, begitu, nggak pandang jenis kelamin, nggak pandang ini laki-laki atau perempuan. Dan ini juga mengingatkan kita, ya, di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu setara. Karena hari ini hari Kartini, begitu ya. Kita juga punya pesan untuk juga diingatkan kepada kita bicara tentang kesetaraan. Bahwa Kartini itu kan memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, bukan kesamaan, begitu ya. Karena kalau bicara kesamaan kan nggak sama, kita ini laki-laki dan perempuan. Secara fisik nggak sama, secara psikologis juga nggak sama, tetapi ada kesetaraan yang harus diperjuangkan. Karena sampai sekarang perjuangan soal kesetaraan juga belum selesai. Nah, Paulus saat itu atau Saulus pada saat itu bersama teman-temannya berusaha dengan penuh semangat melaksanakan tugasnya, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang yang percaya dan beriman pada Tuhan Yesus. Jadi dia melakukan itu semua. Dan sebagai bentuk dia mau punya legalitas, begitu ya. Dia mau punya dasar berbuat, dia kemudian mengatakan dia menghadap imam besar, kemudian dia meminta surat kuasa untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Jadi dia minta legalitas dari imam besar, dia mau ke Damsyik dengan tujuan dia akan mencari orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus di Damsyik. Sehingga pada saat dia datang ke Damsyik, kemudian orang-orang di situ nggak bertanya-tanya siapa dia, kemudian waktu nangkap nggak kemudian malah disalahkan. Jadi yang terjadi dia melakukan itu semua, dia pergi ke Damsyik dengan teman-teman yang lain yang dikatakan dalam ayat-ayat kita, dan dia berusaha untuk melakukan tugasnya pada saat itu. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan punya rencana yang lain, yang berbeda dengan yang direncanakan Saulus waktu itu. Pada saat Saulus mau melakukan itu, tetapi ternyata di tengah jalan dia berjumpa dengan Tuhan. Mungkin bahasa yang tepat adalah Tuhan
menjumpai Saulus. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang tidak sengaja. Tapi perjumpaan antara Tuhan dengan Saulus adalah sebuah perjumpaan yang memang direncanakan Tuhan, sehingga Tuhan saat itu berinisiatif untuk berjumpa dengan Saulus. Nah, ini kan sama begitu ya dengan kita semua juga, bahwa pengalaman kita dengan Tuhan itu adalah pengalaman yang bukan kebetulan. Pengalaman yang bukan sebuah pengalaman yang tidak direncanakan oleh Tuhan. Tapi pengalaman kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, bahkan iman kita kepada Tuhan, itu ada dalam sebuah rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Ada inisiatif Tuhan untuk memilih kita. Itu yang digambarkan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi perjumpaan Tuhan dengan Saulus saat itu merupakan sebuah perjumpaan yang direncanakan Tuhan, karena Tuhan ini punya rencana buat Saulus. Kalau tadinya Saulus menjadi orang yang sangat-sangat memusuhi Tuhan, sangat membenci Tuhan Yesus, tapi perjumpaan yang dialami oleh Paulus dengan Tuhan saat itu mengubahkan. Tetapi kita lihat cara Tuhan untuk mengubahkan Saulus itu kan mungkin ya tidak biasa. Cara Tuhan kita lihat, waktu Tuhan berjumpa dengan Saulus mau mengubahkan Saulus, yang dilakukan Tuhan adalah dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini di ayat 8 dan 9 begitu ya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun Saulus ke Damsyik. Bukan hanya itu, dikatakan juga 3 hari lamanya ia tidak bisa melihat, dan 3 hari lamanya tidak makan dan minum. Mungkin shock begitu ya, kaget. Ya, ini mungkin mewakili juga perasaan kita lah. Bapak Ibu kan mungkin kalau suatu ketika tiba-tiba kita nggak bisa lihat, ini kan kaget kan, shock. Demikian juga sebaliknya, kalau orang nggak bisa lihat tiba-tiba bisa melihat, begitu kan juga kaget dan shock. Saat itu Saulus merasa, ini apa yang terjadi sama saya ini? Tiba-tiba kok saya nggak bisa melihat? Dipikir terus sama Saulus pada saat itu. 3 hari lamanya sampai nggak makan dan nggak minum. Sampai akhirnya di hari yang ketiga Tuhan pakai seorang yang bernama Ananias. Kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Ananias di dalam ayatnya yang ke-12 menumpangkan tangannya ke atasnya dan Saulus bisa melihat lagi. Jadi kita lihat pekerjaan Tuhan, cara Tuhan untuk memilih Saulus, cara Tuhan juga untuk menjadikan Saulus pengikutnya itu ditunjukkan dalam perikop bacaan ini. Dan itu semua, Ibu Bapak Saudara-saudara, adalah gambaran bagaimana cara kerja Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita bicara tentang cara kerja Tuhan, kita bisa lihat bahwa memang pada saat Tuhan memilih kita, itu kan berbeda-beda. Ada nggak Bapak Ibu Saudara yang di sini punya pengalaman sehingga akhirnya memutuskan memilih untuk percaya pada Tuhan Yesus? Ada kira-kira? Ada nggak yang punya pengalaman? Ibu Krun ada? Boleh cerita. Ya, monggo silakan. Ya, dulu waktu masih SMA itu memilih Pak, karena orang tua saya kan dulu Islam. Oke. Kemudian mereka berpisah dan kita ikut aja atau ikut ibu. Lama saya sekolahnya memang gratis. Oke. Kemudian saya memilih ya karena pengalaman dari
ngajinya gitu, kata orang Jawa ya. Yang saya ikut bapak, akhirnya waktu saya SMA, kemudian saya ya ketemu sama bapaknya ini, akhirnya kita tes dan ini saya mengikuti. Baik, jadi pertama kali mengikut Kristen adalah waktu sekolah, Bu Run ya. Jadi waktu sekolah di sekolah Kristen, kemudian melihat apa yang dan belajar juga tentang kekristenan. Salah satunya bicara tentang tadi perpisahan tadi, yang kemudian membuat Ibu Prun merasa bahwa saya akan ikut Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kalau kita kemudian kembali belajar dan mengingat apa yang Tuhan katakan, apa yang terjadi kepada Ibu Prun bukan pilihannya Ibu Prun. Tuhan Yesus yang memilih Ibu Prun. Jadi artinya itu pengalaman, gitu ya. Mungkin kita masing-masing juga, baik kita yang ada di sini atau di rumah, mungkin punya pengalaman juga bersama dengan Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dan banyak cara Tuhan yang dinyatakan dengan berbagai cara yang berbeda-beda, sehingga orang kemudian akhirnya bisa menjadi pengikut Tuhan. Ya, hari ini saja lewat kisah Saulus dan kisah Ibu Prun kita juga belajar tuh. Ada cara yang berbeda yang Tuhan kemudian munculkan. Mungkin juga dalam kehidupan kita sekarang ini nih, di belakang-belakangan ini. Ibu Bapak pernah dengar ini ada cerita seorang artis yang baru masuk Kristen. Yang istilahnya inisialnya KF. Ini baru masuk Kristen. Dan dia cerita bagaimana dia masuk Kristen itu karena dia mendengarkan lagu rohani di rumah temannya. Jadi artinya ini caranya Tuhan juga kan. Dan ini membuktikan memang cara Tuhan itu kadang-kadang berbeda-beda. Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda untuk bisa kemudian meyakini dan mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi satu hal yang kita sama-sama percaya dan kita imani bahwa semua pengalaman itu mau mengatakan kepada kita Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang kemudian menentukan kita jadi umatnya. Bukan diri kita. Mungkin kita merasa, oh saya jadi Kristen karena keturunan. Oh saya jadi Kristen karena saya menikah. Tapi percayalah bahwa itu semua adalah ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita yang punya pengalaman itu akhirnya beriman dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita nggak bisa kemudian mengatakan saya bisa menjadikan orang jadi Kristen. Bukan kita yang menjadikan orang menjadi pengikut Kristus. Tapi Tuhan Yesus yang menjadikan orang-orang menjadi muridnya. Sehingga mengingatkan kita bahwa kita ini nggak punya daya, nggak punya hak menentukan bahwa orang harus jadi Kristen. Tapi Tuhan saja yang bisa menentukan segala sesuatu itu. Yang kita lakukan adalah mari terus-menerus kita memberitakan apa yang Tuhan firmankan. Mari kita tunjukkan kepada banyak orang apa yang kita dapatkan dalam pengalaman iman kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa jadi saksi Tuhan. Sehingga lewat hidup kita orang bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Dan dengan itulah semua mereka kemudian akhirnya bisa merasakan berkat-berkat Tuhan seperti yang kita rasakan. Soal mereka mau percaya dan beriman pada Tuhan, hanya Tuhan yang menentukan semuanya. Jadi mari kita terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Mari kita juga terus-menerus memberitakan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan marilah kita juga mau senantiasa dibentuk oleh Tuhan seperti halnya Paulus dibentuk oleh Tuhan pada saat itu. Biarkanlah kita menjadi
Alkitab yang terbuka buat banyak orang. Biarlah kita kemudian membuka hati dan pikiran kita agar Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga dengan itulah kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terus bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan juga menyaksikan berkat dan sukacita dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.